Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Baik, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara kita menemukan jalan kesuksesan kita sendiri. Nah, kalau kita tanya, siapa sih di dunia ini yang gak mau sukses? Jawabannya adalah semua orang di dunia ini pasti ingin sukses. Nah, kadangkala kesuksesan kita itu terhambat hanya karena kita melihat orang lain sukses duluan. Jadi, kadang-kadang kesuksesan kita jadi terhambat hanya karena kita melihat orang lain sukses duluan. Ngelihat teman kita lebih dulu berhasil, melihat tetangga kita lebih dulu maju, ya. Atau melihat orang yang usianya di bawah kita lebih hebat. Kadang-kadang itu membuat kita jadi insecure, rendah diri, minder. Lalu mulai deh kita membandingkan kesuksesan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. Membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Salah nggak membandingkan itu? Sebetulnya nggak salah. Tapi biasanya setelah kita membandingkan, respon kita selanjutnya itulah yang kadang-kadang harus kita lihat, ya, harus kita perhatikan. Apakah setelah kita membandingkan kemudian jatuhnya kita malah minder, atau justru kita termotivasi? Orang lain bisa, saya juga kenapa nggak bisa? Orang lain sukses, harusnya saya juga sukses. Gitu. Tergantung setelah Anda membandingkan itu, apa yang akan terjadi, apa yang Anda rasakan. Nah, kita bahas teman-teman semua. Jika misalnya teman-teman melihat kesuksesan orang lain, kemudian muncul keraguan, ragu, saya bisa berhasil apa enggak ya? Kemudian muncul juga minder. Ya, saya mah biasa aja, saya mah nggak mungkin bisa kayak orang itu. Nah, itu kan minder ya, rendah diri. Atau misalnya kita jadi curiga, negatif, pantesan aja dia sukses karena gini. Ya. Nah, jika Anda mengalami hal itu, ya, sadarilah teman-teman semua bahwa setiap keberhasilan yang diperoleh, setiap keberhasilan yang dicapai oleh orang lain, kita lihat, jangan-jangan memang dia mulai lebih dulu gitu loh, ya. Jadi jangan sampai teman-teman minder, ya, curiga, rendah diri. Jangan sampai begitu. Kita lihat, jangan-jangan dia itu sukses karena sudah lebih dulu mulai. Dia sukses berbisnis karena memang sudah dari kecil, ya kan, mulai bisnis. Sejak usia remaja dia sudah mulai bisnis. Sementara kita baru mulai, kan beda ya. Dia sukses dalam bidang akademisi, ya kan. Ya karena mungkin bisa jadi dia dapat support yang lebih kuat, ya kan, dari lingkungannya, dari keluarganya, gitu. Itu juga mempengaruhi teman-teman semua, ya kan? Ya beda nih, misalnya teman-teman nih mau bisnis sendiri, modalnya sendiri, harus ngumpulin dulu, ya kan? Ngumpulin dulu, ya kan, bertahun-tahun baru mulai bisnis. Beda dengan yang punya support dari keluarga, jalannya akan lebih cepat, gitu loh. Nah, itu beda. Nah, teman-teman gak usah membandingkan itu, gak usah minder, gitu loh maksud saya. Jadi ada banyak kemungkinan kenapa orang berhasil.
titik mulainya berbeda, supportnya mungkin berbeda gitu. Jadi teman-teman pede aja gitu loh, melihat orang berhasil ya oke, dia berhasil, saya juga bisa berhasil gitu, meskipun dengan jalan dan cara saya sendiri. Yang bagus begitu ya. Atau memang dia berhasil karena memang dia sudah punya ilmunya. Orang berhasil bangun usaha kuliner, ya kan, karena bisa jadi dia sudah punya ilmu dan mental yang kuat. Dia sukses jadi penulis, sukses jadi motivator, sukses jadi profesional, bisa jadi karena dia sudah punya ilmunya dan punya pengalaman. Sementara kita baru mulai, beda banget teman-teman semua. Jadi yang penting itu boleh membandingkan, tapi jangan membuat kita langsung negatif, rendah diri, dan ujung-ujungnya kita malas, kita terblok sendiri. Itu yang nggak boleh ya. Nah, setelah kita membandingkan diri, yang boleh itu apa sih sebetulnya? Jadi ada membandingkan diri yang jatuhnya pada negatif, insecure, ngeblok, ya kan, menutup diri. Ada yang membandingkan dan kemudian dia mendapatkan inspirasi. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kita melihat orang lain, nonton kesuksesan orang lain, ya kan, kepoin sosial media orang-orang sukses itu bukan untuk membuat kita minder, tapi untuk termotivasi. Ya, cirinya gimana kalau kita termotivasi? Cirinya mudah teman-teman semua. Cirinya jika Anda bertanya pada diri Anda sendiri, orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, gitu. Jadi ketika teman-teman bertanya itu, orang lain juga sukses, harusnya saya juga sukses. Orang lain bisa, harusnya saya juga bisa. Nah, ketika teman-teman bertanya seperti itu, artinya teman-teman sudah mulai terinspirasi. Ya, harusnya saya bisa. Harusnya saya juga berhasil. Dia muda, udah berhasil. Saya nih, yang sudah dewasa, harusnya saya lebih matang dan harus bisa lebih cepat berhasil. Tinggal setelah itu, setelah teman-teman mengajukan pertanyaan seperti itu, maka selanjutnya adalah apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya lakukan untuk saya berhasil juga, gitu. Ya kan? Nah, dengan cara itu nanti teman-teman akan belajar. Ada orang nih sukses jadi tiktokers, ya kan? Wah, gimana caranya belajar, ya kan? Kemudian action, ya kan, setelah belajar ya action, gila-gilaan, action semaksimal mungkin. Ada orang yang bisa berbisnis, sukses berbisnis buat startup, ya kan, gimana caranya? Belajar dan action, kan gitu. Kalau sudah punya ilmunya ya kita bisa action. Kalau nggak punya ilmunya ya kita nggak bisa action. Apa yang akan kita actionkan kalau kita nggak punya ilmu? Kita mau ngelakuin apa, mau berbisnis apa kalau kita nggak tahu bisnis itu apa, ilmunya tuh nggak tahu tuh, nggak tahu ilmunya nggak bisa gitu loh ya. Jadi ilmu kemudian action, paham ya teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman terinspirasi, maka biasanya mengajukan pertanyaan. Oke, harusnya saya bisa. Oke, saya pasti bisa, kan begitu. Lalu pelajari caranya, lalu action. Nah, sampai pada akhirnya kita akan menemukan keberhasilan kita sendiri dengan jalan dan waktu yang kita miliki. Ya. Setiap orang itu pasti punya jalan dan waktu untuk suksesnya sendiri. Ya. Saya yakin saya bisa berhasil dengan cara saya, dengan waktu saya. Anda juga sama. Selama teman-teman semua ya selama teman-teman semua tidak berhenti ya. Selama teman-teman tidak berhenti, kemudian teman-teman tidak putus asa, itu akan nyampe kok. Cuman masalahnya adalah dalam perjalanan hidup kita akan dihadapkan dengan masalah, tantangan, kebimbangan, ragu, takut, merasa nggak jelas, dan lain sebagainya. Itu adalah tantangan. Ya, itu adalah tantangan yang harus teman-teman hadapi.
Karena disitulah yang membuat orang berhenti. Ragu nih, salah mulu, akhirnya berhenti. Ragu nih kayak nggak punya peluang gitu loh, akhirnya berhenti, pindah ke tempat lain. Begitu teman-teman semua. Jadi lalu gimana cara mengatasinya? Kalau kita bimbang, ragu, caranya adalah dengan yakin, iman. Ya, yakin itu adalah melampaui itu semua. Jadi ketika Anda ragu, ya sudah yakin aja. Bismillah, ya. Tuhan bersama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, selama niat kita baik. Jalankan aja terus. Ragu, lanjut terus. Karena bagi saya, jalan menuju kesuksesan sama seperti jalan iman. Ya. Ya. Yang kita butuhkan adalah keyakinan. Optimis itu adalah iman, teman-teman semua. Ya. Jadi kalau Anda ingin sukses, yakini bahwa kita punya jalan sendiri. Kita punya waktu sendiri. Jangan berhenti. Sesulit apapun jangan berhenti. Jika memang itu adalah jalan yang memang sudah betul-betul Anda pilih. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan ini sukses, sehat, bahagia, dan mendapatkan kehidupan yang luar biasa berkualitas. Yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang ada masalah, semoga selesai masalahnya. Kita doakan yang terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih, semoga bermanfaat.